netizen yang apa ya, enggak sih, kita lebih ke kita nggak mau ngebuang energi sama yang hal-hal negatif, malah kita lebih banyaknya alhamdulillah ya ngebaca komen atau DM itu justru dominan yang positif, yang support. Jadi ya mending kita konversi konversi hal-hal itu ke yang positif aja. Kalau untuk yang negatif ya ada tapi nggak terlalu banyak, segelintir lah. Iya, betul. Itu pun paling ya cuman ya masalah itu ya kapan hamil gitu-gitu ya. Yang walaupun emang kadang bikin kamu ini ya. Iya. Sedih. Kadang bikin kamu sedih ya, tapi ya mungkin menurut orang seringan itu ngomong kayak umur jangan sampai punya anak di atas 40 loh, resikonya tinggi gitu. Ada yang niat ngasih tahu tapi dengan cara yang seperti itu, sedangkan dia nggak tahu gitu kayak keadaan mental kita seperti apa. Kemudian ada juga yang langsung DM bahwa ayo saya ajak ke tempat pijat. Kalau dibilang aku belum berusaha itu salah banget, karena sebenarnya banyak ikhtiar yang udah kita lakuin tapi nggak kita expose gitu. Kecuali yang sampai IVF yang kita belum ya. IVF yang itu mungkin kalau menurut kami itu adalah cara terakhir lah, mungkin cara terakhir kalau misalnya kita memang secara alami udah pakai tradisional, minum minuman herbal, obat, pijat yang sakitnya minta ampun tuh ya Allah. Cuma ya nggak bisa aku ceritain gitu. Seorang dengan begitu mudahnya, tuh lihat katanya anak apa? Aku mah udah punya anak sekian gitu. Tapi alhamdulillah ya Janet sekarang udah sukses, tapi aku mah kesuksesannya di tempat lain, aku udah punya anak. Nah mungkin Janet mah harus nunggu dulu. Hal-hal kayak gitu yang oh iya apa-apa. Hal-hal kayak gitu sih paling yang ya aku cuman bisa ya nenangin. Nggak apa-apa, namanya orang kan. Iya. Kita doain aja yang baik-baik kan. Segala yang sesuatu yang apa ya yang kita ucapin baik atau buruk kan bisa berbalik. Benar. Gitu. Terus ada juga yang kayak wah ya itu mah katanya mungkin emang Janetnya aja yang belum layak punya anak gitu, belum siap, masih sibuk ngebelain dan segala macem. Ada juga orang-orang yang nggak suka kayak nyebutin bahwa apa namanya Janet mah masih pengen berkarir dan segala macam. Itu semua sebenarnya kita tuh lagi nikmatin waktu sambil nunggu dan nggak bersedih aja. Kalau misalnya inget kayak umur bertambah kayak kemarin ulang tahun kan otomatis ya banyak yang mengatakan kalau misalnya hamil di atas umur 40 tahun tuh resikonya lebih besar gitu. Kayak kemarin tuh aku sempat kayak sayang gimana sayang, aku bilang terus aku bilang ayo kita yakinin Allah yuk, kita udah siap, aku bilang jadi orang tua yang baik. Sebelum nanti kita tua, sebelum kita nanti nggak ada di dunia, izinkan ya Allah kami jadi ngerasain lah jadi orang tua yang baik, orang tua yang disayang sama anak, didoain, dibahagiakan. Anniversary kali ini ya mungkin agak sedikit beda. Jujur kita berdua masih bingung kita mau kemana dan kita mau ngapain, tapi gak tahu kenapa tadi pagi aku cerita sama suami, sayang anniversary kali ini bingung kan kita mau kemana. Iya kamu mau kemana? Udah mau dibeliin tiket kesini iya. kesini tapi ujung-ujungnya malah ngajak ke deket sini. Aku bilang sayang gimana kalau nanti malam enipnya kita sama-sama ibadah. Aku bilang di depan tuh ada kita tuh berdua, masya Allah kita sama-sama pengagum masjid kita berdua tuh. Kita punya hal kesukaan yang sama gitu, kekaguman yang sama. Nah rencananya nanti kita mau sama-sama berdoa, menikmati ibadah di salah satu masjid yang menurut kami kagum sekali gitu. Kalau masjid itu di depan sini deket ya, jadi anniversary kali ini ya itu mungkin yang akan kita lakukan, berdoa bagaimana Allah menjaga dan selalu memberikan kecukupan nikmat lah buat kami kayak gitu. Dari segala apapun lah ya, kayak doa-doa yang nggak mau muluk-muluk lah, doanya aku cuma pengen dicukupkan nikmat aja, bahagia sama suami. Kalau alhamdulillah syukur-syukur kalau Allah ngasih kepercayaan gitu. Masya Allah, terima kasih. Masyarakat Indonesia emang luar biasa. Mereka tetap menghargai karya-karya Jenita Janet
Janet juga lebih nyaman dengan berhijab kayak gini dan tetap bisa menghibur masyarakat banyak. Dan mereka ketika Janet pertama kali ya sayang, pertama kali aku perform off Banyak air, yang support. awalnya aku sampai sayang kok aku gemeter ya, sayang gimana sayang, aku nggak tahu nih respon orang bakal kayak gimana pas aku nyanyi dangdut gitu terus pakai hijab terus gimana ya Allah, aku tuh udah sampai deg-degan, keringet dingin gitu. Pas dipanggil Janet, ayo lo mau kemana lo, ayo lo ya kan, tetap harus dihadapi gitu kan. Bismillah, yakin aja bahwa emang kita niatnya pengen menghibur dengan tetap jadi Janita Janet yang pengen menyampaikan ke semua orang bahwa hai, aku datang ke sini loh, aku pengen nyanyi bareng kalian, aku pengen seru-seruan bareng kalian. Seperti itu sih kalau misalnya lewat body language itu menyampaikannya seperti itu. Kalau lewat nyanyian kan otomatis udah pasti lagu-lagu yang lagi hits di Indonesia harus kita bawakan supaya mereka juga ikut bergembira dan ikut nyanyi gitu. Ini salah satu trik juga sih bagaimana kita mencairkan suasana. Dan ya itu tadi body language aku tetap berjalan di atas panggung gitu kan. Aku jadi kayak wah, aku ternyata tetap jadi Janita Janet yang loncat sana, jalan sini, ke sono, nyapa penonton sampai ke bawah-bawah gitu. Oh, ternyata nggak ada yang berubah. Malah ketika aku muncul di panggung, penonton tepuk tangan kayak Teh Janet istiqomah ya, sampai kayak Masya Allah, Teh Janet pertahankan, Teh Janet cantik. Masya Allah, itu kata-kata kecil tapi wow, Powerful. ya. Powerful banget tuh, kayak boom gitu, nggak ngeboost banget. Itulah luar biasa ya, jadi energi banget. Di situ aku kayak ngerasa gak ada masalah dengan hijab, kita masih tetap terus berkarya, yang dimana hijab ini ya menjaga kita untuk tidak melakukan hal-hal yang kurang bagus gitu kan. Itu sebenarnya yang membatasi kita sebenarnya itu. Kalau tetap menghibur body language kita, bagaimana kita nge-touch penonton yang sama aja seperti Janita Janet yang kamu tahu. Gimana? Alhamdulillah, ikut bangga, ikut senang, ikut terharu sih. Jadi saksi juga berprosesnya istri kayak gimana, berjuangnya, istiqomahnya, berusaha menjadi istri yang lebih baik lagi, jadi muslimah yang lebih baik lagi, belajar terus kita ya, sama-sama belajar. Dan waktu pertama kali di panggung tuh juga nyaksiin. Iya, karena ada suami ada di belakang yang mau nyanyi aku, tapi yang bolak-balik ke toilet dia. Malah saya yang tegang juga. Aduh. Kemana? Tadi aku ke toilet, sayang ini aku mau pet-pet, bentar. Iya, keringet dingin, tangan, aduh. Iya, kenapa aku yang tegang ya? Aneh banget ya. Makanya kamu mungkin kan sudah ikut. Iya. Ikut merasakan, ikut berempati gitu sama aku. Ya. Seru sih, tapi pas ngelihat penonton kayak gitu tuh, wah ya Allah, terharu banget ya. Iya. Dan aku yakin bahwa ternyata hijab ini malah melindungi Janet dan sama sekali tidak memotong, tidak menghalangi rezeki, tidak memotong pekerjaan orang. Dengan hijab malah kita bisa nunjukin kayak ya, seseorang itu punya value yang harus dihargai gitu. Tapi tetap bisa menghibur, kayak gitu. Ternyata rezeki itu Allah, aduh, kalau harus diceritain ya pemirsa ya, dulu aku sempat ngerasa langkah yang harus aku ambil ke depan gitu. Tapi ternyata Allah, doa aku terus bimbing ya Allah. Aku tetap pengen menghibur, masih tetap menghibur. Bagaimana karir di entertain ini aku bangun. Aku pengen itu manfaat nih jalan yang udah aku bangun. Jadi ternyata Allah masih ngasih jalan itu. Dan biasanya tuh selalu di-compare-nya dengan acara ini, ini Janet udah pakai hijab gitu. Ada beberapa yang seperti itu, Janet udah pakai hijab sekarang dan segala macam. Tapi setelah mereka ngelihat bagaimana penampilan aku di atas panggung setelah berhijab, malah mereka tambah support ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Di situ kan jadi kayak ngerasa ya nggak ada yang beda gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.